Assalamualaikum Perenggu. Nah, pagi ini kita jalan-jalan keliling Kampung Dongeng. Kalau semalam kita mendengar suara jangkrik, nah ini suara ayam. Di Kampung Dongeng ini ada jambu Jamaika, ada juga mangga, dan ada pohon seperti kaktus yang menjalar. Bawah pohon ketapang itu ada rumah baca. Nah, ini rumah baca Kampung Dongeng, tempat anak-anak beraktivitas menggali literasi. Ini ada 25 cerita kampung dongeng Kaawam. Tapi yang menarik ini nih, pohon kaktus yang menjalar seperti hiasan di dinding, tidak menyentuh tanah, tapi terus menjalar. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol tentang kampung dongeng. Yuk. Perenggu, jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip. Nah, Perenggu, semalam saya ditemani di sini itu ditemani suara jangkrik. Nah, tadi bangun pagi-pagi ditemani kokok ayam. Ya. Tuh. Bukan saya, maksudnya ayam beneran kan? Kawan punya banyak suara. Jadi bagi yang pemilu ya, mau menyumbangkan suaranya, mau suara apa? Kalau datang ke Kampung Dongeng, Kawan akan nanya. Ini mau menyumbangkan suara apa? Mau suara gajah, suara Iya, bagus nih. suara ayam, mau suara bebek, ada semua. Nah, memang nggak ada partai politik ya. Iya. Tapi kalau urusan suara punya banyak, jangan takut. Nah, salah satu yang binatang yang dipajang dari Kaawam di Kampung Dongeng itu tuh ayam, tapi dia mengeluarkan suara pada suatu hari. Nah, kenapa harus ayam, Kaawam? Iya, karena ayam itu kan binatang yang paling pagi bangunnya ya. Ya. Maksudnya ayam memiliki filosofi di mana dia itu bersuara lantang dengan mengepakkan sayapnya gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian dia menggugah banyak orang untuk segera terbangun. Nah, itu filosofinya sebetulnya itu. Nah, ini ada cerita yang difilmkan dari Walt Disney. Nah, filmnya Moana. Moana. Nah, film Moana itu selalu juga bawa ayam. Nah, konon membawa ayam di perahu itu tradisi bangsa Austronesia. Salah satu yang sering dilakukan oleh pelaut itu adalah pelaut dari Sulawesi. Mereka bawa ayam, tujuannya untuk melihat perubahan itu apa? Matahari. Jadi kalau matahari muncul, ayam berkokok. Kalau matahari mau tenggelam kan dia udah nggak bisa melihat apa-apa tuh, rabun. Berarti udah mulai begitu. Nah, tadi Kawan bilang bahwa pada suatu hari itu sebenarnya barang tagline apa kata yang udah jadul. Tetapi karena yang menyuarakannya ayam, jadi ternyata itu bisa membaca situasi. Relate. Iya, relate ya. Nah, ini Kampung Dongeng ini sudah berapa lama mendekatkan diri pada anak-anak dan bagaimana membaca situasi anak-anak itu. Ini menjadi penting kan anak-anak kadang-kadang berasa rusuh. Ya. Itu mulai tahun 2009. Jadi 2009 setelah saya dari pulang dari berbagai kebencanaan, kan setiap bencana kan saya selalu datang.
ada gunung api meletus, banjir, kebakaran, gempa bumi, tsunami, itu biasanya datang. Nah, di tahun 2009 itu karena berkeliling-keliling itu akhirnya saya kepengen di rumah saya itu ada anak-anak juga yang mengelilingin gitu loh. Kemudian dari situ kenapa? Karena ada keresahan. Jadi adanya Kampung Dongeng ini kan karena resah anak sekarang ini sudah bertutur kata banyak yang bicaranya nggak baik. Ya. Kemudian dulu gua gitu. Iya, lu gua. Terus ada anak yang banyak yang nggak taat orang tua. Kalau zaman dulu kan gitu aja orang tua pasti sudah sangat-sangat harus dihormati lah gitu. Sekarang mereka lewat-lewat aja, sopan santun, kesantunan. Jadi terus terkait dengan wisdom, lokal wisdom itu kan harus betul-betul ditingkatkan ya. Iya. Terus kemudian tentang kebinekaan, tentang integritas itu. Jadi hal-hal yang sebetulnya dianggap sepele padahal sebetulnya itu membawa dampak yang sangat luar biasa. Dampaknya masa depan. Nah, untuk bisa kita menanggulangi bencana masa depan, ya kan, karena anak-anak yang tidak terurus atau tidak diperhatikan, maka mulailah tahun 2009 ini mengkampanyekan bahwa dongeng itu sangat penting. Ya, jadi anak yang terlantar yang tidak dipedulikan juga bencana sebenarnya. Sebetulnya bencana, itu bencana karena bagaimanapun negara ini akan kuat ketika kesejahteraan itu ada di setiap warganya atau rakyatnya. Nah, persoalan rakyat memang urusan negara, tetapi kalau kesadaran diri dan pemahaman dari rakyat itu sendiri tidak diberikan, maka yang terjadi adalah mereka hanya bisanya menyalahkan. Gitu. Seperti itu. Jadi warga dengan negara ini bukan hubungan antara robot dengan remote. Bukan. Jadi tinggal di remote. Bukan. Tapi harus ditumbuhkan jiwanya. Betul, harus ada satu kemitraan yang memang itu harus dibangun. Dan membangun itu nggak mudah ketika masa kecilnya itu tidak diberikan pesan-pesan. Belum tidak tersentuh wisdom, tidak tersentuh adat istiadat dan seterusnya, itu bahaya. Jadi kalau kita ngelihat dari omongan Kak Awam ini rupanya masih turunan dari W.R. Supratman karena meneruskan dan omongan W.R. Supratman, bangunlah jiwanya, barulah badannya. Kalau susu itu untuk membangun badannya biar besar, makan yang hebat. Tapi membangun kesadaran, imajinasi, itu membangun jiwa. Wis, mantap. Indonesia Raya. Perenggu, jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip.